Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rion Arya Putra dari kelas 2A Ilmu Perikanan kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri, dan yang kedua, Hai, nama saya Abdul Muhyiddin Junainaki. dan yang ketiga, Hai, nama saya Manarul Huda. dan yang keempat, Saya Sofia Gusti. dan yang kelima, Halo, nama saya Aulia Zahra. dan yang terakhir, yang keenam. Halo, nama saya Nabila Melina Zahra. Di video kali ini, kami akan membahas sebuah tema, yaitu dasar-dasar standarisasi mutu industri pengolahan pangan. Pengertian mutu bahan pangan merupakan suatu kualitas yang dimiliki oleh suatu bahan pangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan konsumen. Mutu bahan pangan dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu dari kandungan gizi, yang kedua yaitu kebersihan, yang ketiga itu keamanan. Mutu bahan pangan yang baik dapat meningkatkan kualitas produk serta menjamin keselamatan konsumen. Standarisasi mutu merupakan proses pengaturan dan pengawasan terhadap suatu kualitas produk untuk memastikan keselamatan dan kualitas bahan pangan produk. Mutu meliputi pengawasan terhadap kandungan gizi, kebersihan, serta keamanan bahan pangan produk. Sertifikasi MD merupakan perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga, atau industri yang harus memiliki sertifikasi MD yang diterbitkan oleh BPOM RI. Cara mendapatkan sertifikasi tersebut yaitu: cara mendapatkan sertifikat MD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran perusahaan. Yang kedua, persiapan dokumen. Dokumen yang diperlukan seperti akte pendirian perusahaan, NPWP, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, sertifikat PIRT jika ada, dan terakhir dokumen HACCP jika sudah memiliki. Yang ketiga, pembuatan sampel produk. Siapkan sampel produk yang akan didaftarkan untuk diuji. Pastikan produk tersebut sudah sesuai dengan standar dan regulasi BPOM. Yang keempat, pengujian laboratorium. Lakukan pengujian laboratorium pada produk makanan Anda di laboratorium yang diakui BPOM untuk memastikan produk aman sesuai standar kesehatan. Yang kelima, pengajuan permohonan. Ajukan permohonan sertifikat MD ke BPOM melalui sistem e-registration atau secara manual. Sertakan semua dokumen dan hasil uji laboratorium. Penerbitan sertifikat. Jika semua persyaratan terpenuhi dan produk Anda lolos uji, BPOM akan menerbitkan sertifikat MD untuk produk Anda. Apa sih itu SKP? SKP singkatan dari Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang dimana sertifikat ini merupakan suatu jaminan mutu dan keamanan pada produk perikanan yang diproduksi. Nah, SKP ini sangat diperlukan bagi produk perikanan yang dimana produk tersebut dapat diedarkan di wilayah Indonesia serta diekspor ke luar wilayah Indonesia. Nah, bagaimana sih cara mendapatkannya? Nah, yang pertama, persiapan dokumen dan persyaratan. Diwajibkan memiliki semua dokumen yang diperlukan seperti izin usaha, sertifikat pendirian usaha, dan dokumen terkait lainnya. Kedua, pelatihan dan pemahaman standar. Memahami dan menerapkan standar keamanan dan kualitas yang relevan dan mengikuti pelatihan. Yang ketiga, pemohonan ke badan pengawas. Mengajukan permohonan sertifikat ke badan pengawas yang berwenang. Yang keempat, inspeksi dan audit. Badan pengawas akan melakukan inspeksi atau audit terhadap fasilitas pengolahan untuk memastikan bahwa semua standar terpenuhi. Yang terakhir yaitu penilaian dan penerbitan sertifikat. Setelah inspeksi selesai, badan pengawas akan menilai hasilnya. Jika fasilitas memenuhi persyaratan, sertifikat kelayakan pengolahan akan diterbitkan.
pengawasan industri rumah tangga, yaitu program pengawasan yang ditetapkan oleh BPOM untuk program industri rumah tangga produk makanan. Nah, tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan suatu kualitas dan keamanan produk yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Nah, untuk sertifikatnya bisa dijelaskan. Yang pertama, persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat permohonan izin PIRT, fotokopi KTP pemilik usaha, fotokopi sertifikat tanah atau sehat tempat usaha, denah lokasi usaha, foto-foto kondisi tempat produksi seperti rencana produksi dan pemasaran. Kedua, ajukan permohonan izin PIRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Ketiga, Dinas Kesehatan akan melakukan inspeksi dan pemeriksaan ke tempat produksi untuk menilai kelayakan usaha. Keempat, setelah lolos inspeksi, Dinas Kesehatan akan menerbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPP IRT sebagai izin usaha. Sertifikat halal adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal yang diakui secara resmi. Dengan kata lain, sertifikat ini menjadi bukti tertulis kehalalan sebuah produk. Nah, bagaimana sih cara untuk mendapatkan sertifikat halal ini? Untuk caranya itu adalah sebagai berikut. Pertama itu persiapan dokumen. Nah, persiapan dokumen itu untuk menyiapkannya seperti siapkan dokumen ilegal usaha seperti SUP, TDP, dan NPWP. Persiapan dokumen pendukung bahan baku seperti sertifikat halal bahan baku jika ada, atau informasi tentang pemasok bahan baku. Yang kedua, pendaftaran. Pendaftaran itu bisa melalui sistem online, atau secara langsung. Dan yang ketiga, dokumen untuk memastikan semua bahan dan proses produksi sesuai dengan standar halal. Yang keempat, inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian proses produksi dengan standar halal. Yang kelima, evaluasi dan fatwa halal untuk memutuskan apakah produk dapat dinyatakan halal. Dan yang terakhir, yang keenam, penerbitan sertifikat. Penerbitan sertifikat, jika produk memenuhi semua persyaratan, sertifikat halal akan diterbitkan. HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point adalah sistem pengawasan yang ditetapkan untuk memastikan keamanan produk makanan. Nah, HACCP ini meliputi bahaya, pengawasan titik kritis, dan pengawasan proses produksi. HACCP dilakukan untuk memastikan keselamatan konsumen dan meningkatkan kualitas makanan. 1. Pendirian tim HACCP untuk melatih dan memiliki pengetahuan tentang produk, proses produksi, dan prinsip HACCP. 2. Identifikasi bahaya yang mungkin terjadi selama proses produksi makanan. 3. Penentuan poin kritis kontrol atau CCP untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya yang diidentifikasi. 4. Penetapan batas kritis untuk memastikan kontrol yang efektif terhadap bahaya yang ada. 5. Pengembangan sistem pemantauan CCP untuk memastikan kepatuhan terhadap batas kritis yang ditetapkan. 6. Penetapan tindakan korektif jika terjadi deviasi dari batas kritis yang telah ditetapkan. 7. Pembentukan sistem verifikasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP berfungsi dengan baik, termasuk audit internal dan pemantauan secara berkala. Selanjutnya adalah ISO. ISO merupakan suatu organisasi di mana dia itu melindungi suatu produk. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkan sertifikat ISO antara lain membuat komitmen, meninjau, melakukan gap analisis, membentuk tim ISO, menyelenggarakan training ISO, dan membuat dokumen ISO. GMP atau Good Manufacturing Practice adalah standar kualitas dan keamanan produk makanan yang diterapkan oleh organisasi internasional. GMP meliputi pengawasan bahan baku, pengawasan proses produksi, dan pengawasan produk jadi. GMP diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kualitas makanan. Cara mendapatkan sertifikatnya yaitu 1. Pelatihan GMP yang diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi. 2. Implementasi GMP. 3. Penilaian dan audit. 4. Sertifikasi jika fasilitas sudah memenuhi persyaratan GMP.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi